Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan analisis protein dan immunoassay yang beranggotakan Salsabila Ananda Bahtiar, Putri Kembang, Rifki Zikri Harfianza, Orinza Rafrizan, saya Sabrina Nashwa Fazira, dan teman saya Ranti Amelia. Yang pertama, spesimen yang digunakan. Jenis spesimen yang digunakan adalah serum. Cara pengambilan spesimen yaitu persiapkan alat-alat yang akan digunakan. Vena yang akan ditusuk diusahakan vena median atau kubital atau sepalik. Kulit pada bagian yang akan dilakukan penusukan dibersihkan menggunakan kapas alkohol dan dibiarkan kering. Diikat lengan untuk menghentikan peredaran darah menggunakan tourniquet. Kemudian dilakukan penusukan pada bagian vena. Setelah volume darah dianggap cukup, tali pembendung dilepaskan. Kapas diletakkan pada area penusukan lalu diplester. Lalu sentrifugasi darah pada kecepatan tertentu untuk memisahkan serum dari sel darah. Bagian spesimen yang dianalisis adalah ada atau tidaknya HBsAg dalam serum manusia. Bagian-bagian yang terlibat dalam proses ini yaitu antigen. Antigen yang akan dianalisis adalah HBsAg, antigen permukaan hepatitis B. Yang kedua, antibodi penangkap, yaitu antibodi monoklonal anti HBsAg atau MAM2G3 dan antibodi poliklonal anti HBsAg. Yang ketiga, antibodi deteksi, konjugat 2G3 HRP atau 2G3 biotin. Yang keempat, substrat kromofor, yaitu TMB atau tetrametilbenzidin. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Yang pertama, kriteria. Manusia dengan plasma terinfeksi positif dan tidak terinfeksi negatif. Yang kedua, jumlah. Sistem ELISA BSAG yaitu menggunakan serum dari 280 pasien dan sistem ELISA anti-HBsAg yaitu menggunakan serum dari 173 pasien. Selanjutnya, penyakit yang dideteksi adalah hepatitis B, yaitu penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang termasuk dalam famili Hepatnaviridae. Ciri-cirinya yaitu gejala awal mungkin mirip flu seperti kelelahan, demam, mual, muntah, dan nyeri otot. Jaundice atau timbul kuning pada kulit dan mata atau ikterus, urin gelap, dan tinja berwarna terang. Beberapa individu dapat mengalami fase tanpa gejala atau gejala ringan. Penyebabnya yaitu penularan terjadi melalui kontak perkutan dengan darah yang terinfeksi, misalnya penggunaan jarum suntik dan pecandu narkoba atau transfusi produk darah yang belum disaring untuk HBV. Virus hepatitis B juga ditemukan di hampir semua jenis cairan tubuh manusia dan diketahui menyebar melalui kontak oral dan genital. HBV dapat ditularkan sebelum lahir dari ibu ke anak. Selanjutnya, metode produksi dan pemurnian antibodi. Yang pertama, kelinci diimunisasi secara subkutan dan intramuskular dengan 8 mikrogram HBsAg dengan interval 3 minggu. Yang kedua, serum kelinci dikumpulkan dan dimurnikan dengan kromatografi imunoafinitas menggunakan protein A, Streptococcus aureus. Yang ketiga, antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal dimurnikan dan dari supernatan dan serum kelinci dengan presipitasi NH42SO4 masing-masing antara 30% dan 50% saturasi. Selanjutnya, persiapan antibodi konjugat anti-HBsAg dan antigen HBsAg. Pelabelan horseradise peroksidase atau HRP pada antibodi monoklonal. Yang pertama, disiapkan enzim antibodi yaitu anti-HBsAg dan enzim konjugat antigen HBsAg, kemudian 2 mg HRP dalam 0,5 ml air suling ditambahkan ke 0,1 ml larutan NaI04 0,2 mol per liter dan diaduk selama 20 menit pada suhu kamar. Yang kedua, ditambahkan antibodi monoklonal murni atau HBsAg 4 mg ke dalam larutan POD aldehid yang sudah didialisis dengan buffer natrium asetat
pada suhu 4 derajat Celcius. Aduk selama 2 jam pada suhu kamar. Yang ketiga, ditambahkan larutan NaBH4 sebanyak 4 mg per mililiter, didiamkan selama 2 jam pada suhu 4 derajat Celcius, sesekali dikocok, kemudian dialisis dengan PBS buffer dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Yang keempat, ditambahkan 1 granule of timol untuk stabilitas konjugasi. Eh, Selanjutnya, persiapan antibodi konjugat, anti HBsAg dan antigen HBsAg. Pelabelan antibodi biotin. Yang pertama, sebelum pelabelan 2G3, MAb yang sudah dimurnikan didialisis dengan buffer sodium karbonat 0,1 m eh, semalaman. Yang kedua, disiapkan larutan NaHS biotin 1 mg per mililiter dalam DMSO anhidrat, kemudian 125 UI NHS biotin ditambahkan ke 1 mg antibodi. Aduk perlahan dan diinkubasi pada suhu kamar selama 4 jam. Yang ketiga, setelah larutan reaksi dialisis dengan PBS, antibodi terbiotinilasi disimpan pada suhu negatif 20 derajat Celcius. Yang selanjutnya, metode. Prinsip tes sandwich ELISA untuk mendeteksi HBsAg. Yang pertama, konjugat MAbHRP dan MAb biotin diencerkan 1:1000 dalam PBS dan serum manusia ditambahkan secara bersamaan dan diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, dilakukan pencucian sebanyak 5 kali dengan buffer pencuci. Yang ketiga, saat yang bersamaan, Tafidin HRP ditambahkan untuk konjugat antibodi biotin. Yang keempat, aktivitas enzimatik akan terdeteksi pada buffer substrat yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu ada metode prinsip tes sandwich untuk mendeteksi antibodi anti-HBs. Yang pertama, plat mikro ELISA dilapisi dengan HBsAg komersial 250 Ng. Yang kedua, kemudian setelah pemblokiran, serum manusia ditambahkan ke mixrowell bersama dengan ABsAg komersial terkonjuksi orseradis peroksidase atau HRP. Yang ketiga, setelah diinkubasi, akan terbentuk kompleks antigen, antibodi antigen atau HBsAg terkonjuksi HRP. Antibodi anti-HBsG dan anti-ABSG pada semuran. Yang keempat, itu ada konjugat enzim yang tidak teringkat pada cuci dan kemudian buffer substrat ditambahkan ke dalam sumber. Yang kelima, lalu warna biru dikembangkan sebanding dengan jumlah antibodi anti-ABsAg dalam sampel manusia. Yang keenam, reaksi enzim substrat dihentikan dengan penambahan larutan penghenti. Yang ketujuh, absorbensi kontrol dan sampel ditentukan dengan menggunakan pembacaan EIA dengan panjang gelombang diatur pada 450 nm. Kemudian ada data hasil penelitian penggunaan kit diagnostik yang dikembangkan untuk mendeteksi HBsAg dalam serum manusia. Yang pertama, ada anti-ABsAg atau MAM2G3 dan anti-ABsAg Rabbit PAB digunakan sebagai antibodi penangkap dalam penelitian ini terlihat pada gambar di samping. Nah, ini adalah bentuk gambar yang dijelaskan. Nah, kemudian ada metode ELISA tidak langsung diterapkan untuk mendeteksi konsentrasi optimal anti-ABsAg MAb dan anti-ABsAg PAB. Untuk digunakan dalam sistem kit ELISA buatan sendiri. Berdasarkan hasil studi ELISA tidak langsung, konsentrasi optimal anti-ABsAg MAb dan anti-ABsAg PAB ditentukan masing-masing sebesar 200 Ng/Wol dan 500 Ng/Wol untuk menangkap antibodi. Dalam penelitian ini, dua konjugat berbeda dikembangkan dengan memberikan label MA2G3 atau MAB dengan horseradis peroksidase atau HRP dan biotin. Konjugat buatan sendiri MAB sampai HRP dan
MAB sampai biotin digunakan untuk antibodi kedua dalam sandwich ELISA. Aktivitas konjugat atau 2G3 HRP dan 2G3 biotin diuji dengan ELISA langsung pada mix crowell berlapis HBsAg antara 5 Ng sampai 100 Ng. Metode ELISA tidak langsung diterapkan untuk mendeteksi konsentrasi optimal anti-HBsAg MAB data pada gambar yang A ini dan anti-HBsAg PAB pada data gambar yang B yang di bawah ini. Grafik pada nilai OD 450 yang diukur dengan menggunakan A, jumlah MAB yang berbeda dari 10 Ng atau sumur hingga 500 Ng atau sumur. B, jumlah PAB yang berbeda dari 10 Ng atau sumur hingga 500 Ng atau sumur pada sistem ELISA tidak langsung. Kemudian penentuan konsentrasi optimal konjugat anti-HBs MAM 2GK HRP terhadap antigen HBs secara ELISA. Yang bagian ini grafiknya. Kemudian penentuan konsentrasi optimal anti-HBs 2G3 biotin berkonjugasi melawan antigen HBs melalui ELISA. Bagian ini yang menunjukkan grafik adalah yang ini. Kemudian nilai serapan OD 450 diperoleh dalam kit sandwich ELISA untuk sampel serum manusia HBsAg positif dan negatif 30 pasien dan serum kontrol positif dan negatif atau PCS dan NCS. Pelat ELISA dilapisi dengan 200 Ng atau baik anti-HBsAg 2GK MAB. Hasilnya menunjuk bahwa kit berlabel biotin memberikan hasil sangat mirip dengan kit komersial dan penelitian selanjutnya. Ketika sistem ELISA buatan sendiri dibandingkan dengan perangkat komersial lainnya dengan menggunakan 280 serum pasien, ditunjukkan bahwa sistem kami sesuai dengan hasil sampel negatif dan positif dengan rasio 96%. Contoh grafiknya seperti ini. Kemudian ada cara interpretasi. Konjugat HBsAg HRP digunakan untuk mendeteksi antigen kedua dalam sistem kit deteksi anti-HBsAg. Persediaan konjugat HBsAg HRP diuji untuk mendeteksi konsentrasi optimal konjugat HBsAg HRP buatan sendiri dan interaksi monoklonal anti-HBsAg dalam kurung 20, 50, 100, 200 Ng atau sumur dan antibodi poliklonal dalam kurung 100, 250, 500, 100 Ng, 1000 Ng atau sumur diwujudkan dengan menggunakan ELISA langsung. Pengecaran konjugat HBsAg ARP 1 berbanding 1000 ditemukan sebagai yang paling sesuai karena efektivitasnya ketika diuji dengan antibodi penangkap monoklonal atau gambar 7 dan poliklonal gambar 8. Semua percobaan validasi sistem uji ELISA sandwich antigen non-kompetitif ganda buatan sendiri untuk mendeteksi anti-HBsAg dilakukan dengan menggunakan sampel serum manusia positif dan negatif. Untuk mendeteksi anti-HBsAg, konjugat HBsAg ARP komersial dan konjugat HBsAg ARP buatan sendiri dibandingkan dengan beberapa sampel serum manusia yang mengandung antibodi anti-HBsAg atau PS1, PS2, PS3, PS4 dan antibodi non-anti-HBsAg atau NS1, NS2, NS3 dan antibodi anti-HBsAg positif dalam kurung K1 ditambah 10 Ng. Kemudian K2 50 Ng, K3 100 Ng. Dengan menggunakan sandwich ELISA, ketika
HBsAg hadir dalam serum manusia. Ia terikat pada HBsAg yang ditangkap dan konjugat HBsAg ARP yang terdeteksi dan nilai OD 450 tinggi diukur dengan pembacaan ELISA. Ketika antibodi anti-HBsAg tidak ada dalam serum manusia, antibodi tersebut tidak berkaitan dengan antigen apapun dan nilai OD 450 yang rendah diukur. Sistem ELISA buatan sendiri dibandingkan dengan kit komersial dengan menggunakan 173 pasien, terlihat bahwa sistem kami sesuai dengan sampel negatif dan positif dengan rasio 91%. Pengembangan sistem with ELISA untuk diagnosis antigen permukaan virus hepatitis C dan antibodinya dalam serum manusia. Contoh gambarnya seperti ini. Ini adalah serapan OD450 yang diperoleh pada kit sandwich ELISA untuk sampel serum manusia anti-HBsAg positif P1, P2, P3, dan P4 dan negatif N1, N2, N3 serta serum kontrol positif atau PCS dan negatif NCSDA. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.